Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi terbaru Discuss bareng gue Eka Anas. Dan di edisi terbaru ini gue ngundang salah satu sutradara muda, ciamik berbakat. Wih, yang udah ngehandle banyak video klip band-band indie lokal, nggak cuma indie doang, majornya juga ada. Dan udah sekitar hampir 10 tahun ini jungkir balik pokoknya ngeproduksiin klip-klip keren buat band-band tadi. Ada Bapak Alan Subakir di sini. Wih, gimana Lan? Assalamualaikum, harus gitu. Berdamai. Jadi Alan ini udah juga tergabung di komunitas namanya Sinema Pinggiran di Jakarta, dan udah kayak gue bilang tadi udah ngeproduksi banyak video klip termasuk juga video klip terakhir The Brandas yang judulnya Belum Padam. Nanti kita akan banyak cerita, kita gali juga tuh gimana prosesnya gitu. Itu dibikin antar pulau, antar provinsi, jadi kirim-kirimannya lintas provinsi, lintas Gebes provinsi. Pakai file-filean kirim-kirimannya, ya. giga-gigaan tuh, Iya. begadang-begadang downloadnya. Alan di Tanjung Pinang, di sono udah permanen apa gimana Alan? Ya, ikutin arahnya. Ikutin ininya rezekinya. Ikutin rezekinya aja. Tapi Alan sebenarnya awalnya Jakarta ya berkiprahnya ya. Ya kemarin jadi kirim-kiriman, Alan lagi Tanjung Pinang, sekarang kebetulan lagi di Jakarta. Lagi ya kemarin juga ada misi juga, kayaknya lu kemarin habis syuting beberapa Video band ya. Siapa aja kemarin lu rekam? si PT Mangglora Fit. Coba? PT Mangglora itu si Peti ya? gabungan PT Mangglora. Itu si Delu yang gimbal tuh reggae sama Ipang. Oh oke. Terus? Terus habis itu Super Glad. Superglad juga. Habis itu Mas Iksan. Ikan skuter. Oke siap. Nanti kita korek lagi lebih dalam aktivitas terakhirnya Alan nih. Tapi di sana gimana Lan? Apa kesibukan lu di Tanjung Pinang ngapain aja tuh kemarin-kemarin? Lu udah berapa tahun di sana sekarang? 2 semenjak pandemi. Nyerahkan kemarin di sini kayak pandemi nih, video-videoan. Amsyong dari Jakarta gue ke Tanjung Pinang aja. Kos-kosan mesti dibayar terus. Iya, kos-kosan dah. Cabut dari kos-kosan, Ada balik ke rumah, ada rumah di sana. keluarga emang di sono. Nyokap doang tinggal. Oke. Di sana kegiatan apa tuh pandemi? Di situ sempat bikinnya itu Om, jadinya komunitas gambar malah jadinya. Oh iya benar, betul. Gue pernah diminta sama salah satu kontak lo untuk jadi dia ngegambarin figur-figur musisi lah ya. Terus ntar di repost kayak gitu. Buat di donasi ada kebanjiran gitu. Bener. Apa namanya komunitasnya? Adaptasi diri. Adaptasi Itu diri. lahir karena itu juga lah, pandemi gitu, jadi harus adaptasi kan kita. Ya udahlah, harus ada kegiatan gambar bareng gitu. Lo yang memprakarsai? Ada berdua sama Baba lah, teman juga. Temen di sono juga? Temen lo kecil tuh dari dulu mungkin atau? Enggak, baru kenal juga si orang Cina tuh Om. Lu Cina aja. Di Cinanya gue stanky. Sprempi deng. Tapi di sana lo ternyata baru nemuin tuh ternyata ada komunitas gambar apa gimana? Apa udah tahu dari dulu? Ada komunitas gambar, cuma sempat mereka akhirnya bubar, nggak aktif lagi, dan coba dihidupin lagi gitu jalan, tapi tanpa kayak nggak ada ambisi gitu. Kita tiap minggu gambar aja, kumpul gambar, interaksi gitu sambil ngomongin kesenian. Dan akhirnya sampai ngeluas sih Om, alhamdulillah bikin pameran akhirnya. Rame jadinya ya maksudnya. Jadi seru iya. Oke. Itu juga nanti lebih panjang lagi deh Lan, kita ini cuma kalau discuss tuh biasa kita gali latar belakangnya dikit lah dari narasumbernya. Lu tuh lahir 15 Agustus 88 ya? Iya. Sama kayak almarhum Ruli tuh adek gue. Sama nggak sama sifatnya sama nggak Pak? Agak sama nggak? Ada samanya nggak? Samanya kali. Ada juga. Astronomi bintangnya gitu kali ya. Leo gitu kan. Terus lu lahir di Jakarta tapi ya? Jakarta. Di mana tuh Lan? Jakarta Timur. Timur ya? Iya. Keras di Pondok Kopi. Pondok Kopi Bekasi lah ya. Nah, perbatasan lah jalur 03. Sampai Metro Mininya. Bukannya T54 tuh Pondok Kopi. Iya. Melalui Pondok Kopi itu kan. Ke mana Pulau Gebang itu. Iya. Kalau dari keluarga ada
yang berkesenian apa gimana Lan? Enggak om, bener bokap pekerja, nyokap sambil jualan-jualan gitu. Iya, lu anak keberapa? Anak pertama. Terus SD, SMP, SD SMA? gue di sekitar rumah, SMP, SMA enggak sekolah lagi. Kayak skip. malah lanjut ke IKJ gimana tuh? Nah, ikut tadinya tuh di sekitar rumah tuh ada teateran gitu. Ah, Pertama gue anggap kayak orang gila, cuma kayak penasaran ikut dan akhirnya jadi nyemplung lah tuh. di timur ada teater ya? Ada sanggar festival, ada GK, gedung kesenian tuh. Nah itu ada tempat latihan teaternya tuh. GK tuh yang di jalan ini bukan? Pondok Kelapa. Ren Inten. Ah benar sekali. Iya. Tapi gue kalau latihan seminggu sekalinya di situ, latihan hari-hari biasanya dekat rumah, daerah rumah. Gitu. Oh, tuh langka banget tuh ya. Langka berkesenian, apalagi teater gitu. Murni banget gini kayak, aduh. Seni peran, akting, teater, terus di Jakarta Timur lagi. Maksudnya langka tuh, setahu gue ya. Terus lo aktif di situ. Siapa yang bawa ke situ Lan? Akhirnya tuh satu angkatan segua gitu yang di daerah perumahan itu ikut teater itu gitu. Oh, tuh biasanya pentasnya 17-an kan ya? 17-an, tapi kita ikut festival teater Jakarta dan menang juara 3 waktu itu. Serius lo? Serius, itu jadi kebanggaan juga jadinya, jadi kayak wah bisa nih kita dalamin kesenian gitu. Lo mainin apa tuh? Maksudnya kan ada judul perannya, judul ininya gitu. Gue jadi pemain musiknya doang om. Sama temanya tentang apa gitu? Oh temanya itu naskahnya Aku Diat, judulnya Limbo dan Ayesa, apa tentang cewek sama cowok Kristen Islam gitu. Wih ngeri, berat. Itu tulisan anak-anak komunitas lo? Enggak, sadur ngambil dari abang arsip di tim gitu. Biasa kalau teater kan ngambil naskah dari orang gitu. Tulisan orang? Iya gitu. Iya, Rendra atau siapa gitu. Terus kita adaptasi jadi Oh ada tempatnya ya? Maksudnya lu punya akses ke tim Taman Ismail Marzuki untuk minta skrip ada. dan lo adaptasi? Namanya apa sih? Terkenal juga, masa nggak tahu apa ya namanya? Kagak tahu gua. Sebagai hipster Jakarta masa nggak tahu juga. Tapi maksudnya gue baru tahu tuh ternyata kita punya akses untuk ngambil ada arsip. library-nya, tulisan-tulisan play atau drama, pujangga-pujangga lokal, terus kita bisa ini ya ambil, bisa adaptasi jadi musik atau jadi teater gitu, jadi tari. Itu mungkin zaman dulu gue ngebayangin di fotokopi dulu kali ya, emang fotokopi beratus-ratus fotokopi. Jadi ngambil fotokopi bentuknya kayak udah naskah film. proklamasi. Oh gitu, kotip ini lagi ya. Iya, Oh itu lo pelajarin terus lo dapet peran apa? Gue pemain musiknya waktu itu. Pemain musiknya. Tapi selain main musik gue tuh kebetulan gue ketuanya juga, akhirnya ditunjuk jadi ketuaannya gitu. Tahun berapa tuh? 2006. Jadi lu udah 18 umurnya? Enggak dong. Iya. Enggak. Ya 16 17 lah. 16 17. Anjir teh. Walaupun yang paling tua umurnya berapa tuh? Apa emang selintingan lo umurnya anak-anak ya? Itu karena budak aja kali ya. Ini biar gampang disuruh-suruh alan aja gitu. Jadi gua yang nyiapin apa gitunya gitu. Tapi ada yang lebih tua gitu ya? Ada yang lebih tua. Apa namanya sih Lan ininya komunitasnya? Rumah teater. Rumah teater. 2007 juara FTJ, Festival Teater Jakarta, juara 3. Sadis. Gokil. Itu banget. Festival itu tiap tahun ada tuh? Ada, nggak tahu sekarang nih pas pandemi. Yang ngadain Pemda? Yang ngadain ini Dewan Kesenian Jakarta. Oh. DKJ. Oh. Bagian teaternya. Wah gokil ya. Gue baru tahu loh. Mungkin kalau misalnya nanti kita coba cek-cek ya apa namanya organisasinya DKJ. Ternyata ada kegiatan teater itu ya, festival kayak gitu. Tapi again menurut gue tuh di tahun 2006 2007. Kesadaran berkesenian kita udah lumayan tinggi saat itu kalau menurut gue. Lain misalnya kalau ditarik ke dekade 90-an aja menurut gue. Oh iya. Kering banget ya enggak ya. Di situ udah referensi udah maksudnya udah banyak gitu. Di tahun lo 2006 itu. Iya makanya gue juga baru nyadar kalau masuk ke 2000-an menurut gue
apresiasi berkesenian masyarakat udah cukup ya bukan cukup tinggi sih, cuma udah mulai Ada. aware ya, udah mulai ada. 90-an buset, gue makanya Jakarta Timur teater kayaknya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Pang, ya kan Wah, masih yang Kota Madia yang mayoritas kelas pekerja berkesenian tuh di nomor ke belakang dalam hidupnya kayak gitu kan, termasuk keluarga gue aja, keluarga Alan mungkin gitu. Terus buset ada Oase teater gitu anjing kayaknya. Tapi ternyata nggak tahu masuk udah di dekade 2000-an ya, mesti agak angkatan lo lah ya gitu. udah itulah Oke. banyak. Itu make sense sih, make sense. Terus lu jadi sepanjang tahun-tahun formatif lo tuh di situ tuh ya, di teater itu ya. Di situ Yang which is yang ngedorong lo masuk ke IKJ juga. ya akhirnya wah kayaknya gue memperdalam kesenian aja deh. Akhirnya sekolah ngambil paket B, kejar paket B dan kejar paket C emang khusus untuk masuk IKJ tahun 2006. Terus lo ngambil bukan jurusan film malah apa? 2006 tuh gue film. Oh, film. 2006 film nggak cocok. 2007 gue pindah teater nggak cocok lagi. 2008 gue ke ISI. 2009 gue IKJ lagi manajemen dan nggak cocok lagi, keluar lagi. Aduh, namanya BM nih enggak ya? BM ya, udah Wow BM. nih. Jadi kagak kelar semua. Tapi dari situ 2009 akhirnya tuh daripada gue belajar nih kayaknya emang gue langsung praktek aja ya, bikin komunitas sinema pinggiran itu tuh di 2009 2010 itu. Sama, tapi bentar deh, apa yang bikin lo nggak cocok tuh? Maksudnya pindah-pindah jurusan, pindah-pindah disiplin, tapi sebetulnya dari lo nya kan kalau gue lihat sih yang nggak ini nih, kenapa yang bikin lo kayak aduh nggak cocok pindah gitu? Apakah silabus atau Kayaknya emang gue lebih pendidikannya? cocok lah daripada belajar gitu, mendingan langsung praktek Learning by aja doing. gitu, lebih fungsi menurut gue gitu. Oh iya, kalau formulanya yang dibikin gitu menurut lo nggak Formula begitu kayak ini ya? wah kayaknya gue nggak cocok belajar gitu. Iya, mendingan gue ada masalah dan gue langsung cari solusinya apa gitu daripada pelajarin banyak hal yang udah nggak tahu untuk apa gitu. Iya. Jadi lo pindah-pindah tuh ke Jogja sempat jadinya. Terus ketemu gimana tuh terbentuknya sinema pinggiran tuh, lo ketemu orang apa itu kayak bentuk apa ya, keresahan lo untuk nge-eksekusi visi lo apa gimana? Ada buku namanya Film Pinggiran Om. Gatot Prakosa. Prakoso. Gue suka sama movementnya, jadi dia bikin film alternatif terus dia putar di kampung-kampung gitu Om. Wah gue bilang kayak seru banget gitu. Terus ada teman-teman yang juga suka kayak gitu, tertarik dah dengan ide itu. Akhirnya ya jalanlah sinema pinggiran dengan ide itu. Pertamanya tuh kita ke Bogor, kita ke Kerawang, lucu banget. Lu muter film? Muter film yang kita bikin sendiri gitu. Oh. Dan responnya emang kayak lumayan positif. Aneh. Apa sih ini namanya film alternatif, kita juga maksudnya eksplorasi dan aneh gitu. Nggak cuma lo dibentuknya komunitas sinema pinggiran itu setelah lo gagal di KJ kan yang terakhir. Tapi gue di 2009 itu gue masih terus tuh sampai 2012 tuh yang manajemen. Manajemen apa? Manajemen seni. Manajemen seni ya. Ada jurusannya ya? Ada. Terus masih tetap belajar walaupun nggak lulus gitu kan? Masih. Dan ketemu di situ lo ketemu orang-orang yang ngebantu lo bikin sinema pinggiran apa? Ya, di situ. Di kampus? Di kampus IKJ. Setelah itu akan berkembang luas banget. Itu teman-teman seangkatan atau? Teman seangkatan, rata-rata. Ada berapa orang tuh? Rame-rame. Sekitar 7-10 orang sih awalnya, cuma angkat 5 lah. Semuanya filmmaker atau? Semuanya, ada yang fokus ke editing, ada yang fokus ke artistik, ada yang di DOP-nya memang. Apa tuh ininya? Apa kayak motivasinya kayak yuk kita bikin yuk, itu kenapa tuh? Itu tadi Gatot Prakosa sinema pinggiran. Tadi itu buku. Itu. Obviously lu semuanya pada baca tuh ya. Kayaknya keren nih kita nih baca nih. Iya, kitab jadi kitab gitu. Dan gue jujur belum baca bukunya, tapi kalau yang dari gue research itu kumpulan-kumpulan tulisannya dia sama
kayak apa namanya, Pengalaman dia di perjalanan LPKJ. dia kayak gitu. Dia itu salah satu gelombang sutradara baru sinema Indonesia yang sebenarnya aktif di 80-an kalau nggak salah ya. Sampai ke 90-an. 70-80. Itu buku dirilis tahun 97 kalau nggak salah ya. Kalau gue lihat di sini Google gitu. Rilisnya gue lupa sih, rilisnya tuh gue lupa. Di 97 itu rilis dan emang jadi kayak textbook buat para sinias muda Indonesia gitu. Tapi lo terinspirasi dari buku itu, terus teman-teman tuh pada baca dan ayo deh kita bikin. Kita movementnya ya, lebih tertarik ke movementnya itu yang kayak kita ke desa-desa puterin film pakai layar gitu, sekalian workshop gitu. Which is yang itu juga dia bikin ya. Sama persis. Tapi akhirnya kayak nggak seru nih. Apa yang lebih seru ya, ketemulah Borok and Roll. Nggak Lo seru, mendingan, maksudnya kayak udah berapa kali di Kerawang udah, di Bogor udah, kita perlu melakukan hal apa nih lagi gitu selanjutnya. jadi terbentuk itu komunitas, terus lo mulai ngaplikasiin atau mengeksekusi kegiatan bawa film-film bikinan lo ke pelosok-pelosok. Itu film eksperimen lo dong ya? Eksperimen, ada tukang kuda lumping, gue ikutin dulu bener sampai rumahnya, terus gue tayangin juga di Kerawang situ sama tukang kuda lumpingnya gitu-gitu. Lo interview orangnya, dokumentasi dong berarti ya? Iya, lebih gitulah. Dokumentasi dan eksperimen. Oke, kalau dokumentasi nggak apa-apa ya. Eksperimen ini loh, kalau yang kadang-kadang kan jadi kasih ke orang-orang rakyat awam lah kayak lu ngapain sih gitu. Ya, ngapain? Iya. Tapi ya at least lu ngebawa misi untuk edukasi lah ya. Enggak sih, itu benar-benar kayak cuma pengen merasakan apa ya, kita sineas nih gitu, idealis nih gitu. Tapi lu ngebawanya ke Oh ya, ada rasa edukasi. konsumer yang Ada rasa edukasi juga, maksudnya sekalian edukasi masyarakat nih kalau film alternatif, padahal tuh kayak jauh banget, film biasa aja tuh susah diterima apalagi film alternatif. Naif banget sih, tapi seru sih masa muda ya, ini. semangat lah ya maksudnya. Ya bener sih. Kayak benar-benar awal-awal kan. Kalau lagi muda kayaknya udah bener aja ngeliatnya semua Bener kayak, aja, apalagi kalau ditambah substansi, asik kayak gua yang paling bener, apa yang asik sedap. Tapi di kegiatan itu ada ininya nggak Lan? Ada kegiatan program ngobrol-ngobrolnya sama warga lokalnya? Ada, cuma nggak nyambung, jadinya malah kayak wah bener jauh sih, emang bener gapnya tuh jauh banget. Kayak kalian kalau pengen kayak gini nanti kita bikinin video kita bikin kuda lumping yang bener aja, siapin uangnya, makan makanan nanti, jadi nggak jadi Konsepnya berubah. Iya. Bikin hajat ya. Hajatan. Iya, jadi hajatan pikiran mereka, bukan Di event ya, acara gitu ya. Emang kalau dilihat dari gimana ya, menurut gua apresiasi ekspres yang konsep yang paling simpel sih layar tancap kalau ngekonekin antara masyarakat apa ya, proletar lah ya. Pekerja sama sinema ketemunya tuh kalau di Indonesia ya, terus di kota-kota urban layar tancap yang which is diputarnya film-film warkop, horor kan, Susana dulu. Gue tinggal di Matraman 10 tahun itu ada tuh ya tiap Agustusan gitu. Jadi di Matraman tuh terus ada ini lagi, ada di pinggir Kali Ciliwungnya tuh di Jalan Matraman Raya ada Haji Fatmah namanya. Dia kayak supplier vendor alat-alat hajat dari kanopinya, terus dia juga nyewain proyektor. Jadi RT PRW gua gitu kalau tiap 17-an pasti nyewa proyektornya dia, pinggir kali jos tuh warkop dan film-film inilah, film-film Indonesia lokal pada saat itu 80-an. Lo kayak gitu nggak dulu di daerah lo? Ada nggak? Enggak. Kagak ngalamin lo? Enggak, udah teater tuh. Trendy loh sih aja. Nggak juga sih ya. Tapi praktek layar tancap memang makin tergerus kalau menurut gue. Tergerus ya. Makin Ada jarang banget. bioskop soalnya. Iya. Terus kan juga mungkin di daerah masih ada kayak Lane kayak gitu. Gue di muter ke beberapa daerah nggak ada udah. Lu muter-muter itu pakai perabotan sendiri, aset sendiri? Proyektor gitu, udah muter di kafe gitu, dan emang udah ada komunitas film-film alternatif udah banyak, tumbuh di daerah-daerah gitu. Di daerah juga. Sampai Kendal aja ada loh. Lu masih di Jawa waktu itu?
Enggak, emang kisarannya. muter aja sering jalan gitu. Ya maksudnya perputaran Pulau Jawa dulu Ya, ya. Pulau Jawa. Belum nyebrang Sumatera Belum, kemana. belum pernah tuh. Oke, tapi disitulah bibit sinema pinggiran terbentuk. Heeh. Nah, lo bilang tadi lo sempat connect ke Borok and Roll, tuh gimana tuh ceritanya? Nah, yang kita bosen akhirnya bikin film alternatif, kita nemuin sebuah formula band. Kita bikin video klip band, kita bikin launching premiere video klipnya dan bandnya main. Oh, oke. Itu tuh kayak formula yang akhirnya kita pakai selama apa di Borneo Kemang. Jadi kita bikin video klip, premiere, bandnya main gitu. Jadi Sampai jadi ulang kayak- tahun juga kita bikin, ada setahun sekali gitu sinema pinggiran ulang tahun, videonya dipamerin, bandnya main semua. Jadi nge-treatment video klip ini nggak cuma jadi bahan promo, tapi jadi kayak seni lah ya, itu sesuatu seni gitu. Iya iya. Jadi event berkesenian gitu kan, nggak cuma launching aja. Yang belum tahu, Borok and Roll itu band rock and roll, rockabilly dari Jawa Pondokopi juga ya. Udah sahabat daerah gua anjing. Dan gua anak-anaknya lumayan deket, si Toing ya kalau nggak salah. Oh, Alkin udah enggak, si Catur. Catur tuh yang bikin gitar kaleng ya kalau nggak salah. Kreasi. Analika Kaji juga kalau nggak salah kan? Dia WNJ. UNJ. Toing bukan Kaji ya kalau nggak salah? Toing bukan. Bukan. Boleh dicek teman-teman Discaster, Borok and Roll udah ada pokoknya di kanal-kanal streaming dan juga channel YouTube-nya, channel sosmednya ya. Tapi lo bikin itu video klip dari album pertamanya mungkin ya? Dari bener-bener dia nol. Kita rekaman dulu berarti untuk bikin. Nah, kebetulan juga tuh ada movement tuh kayak band-band di Jakarta Timur tuh yang gembel-gembel tuh kayak Borok and Roll. Ada Peron 1, pernah denger nggak, reggae itu? Belum tahu gue. Belum tahu ya. Itu nggak punya video klip, dan kayak teman-teman yang ada sentimen kayak Jakarta Selatan gitu dulu ya kan ya. Iya. Iya. Sampai sekarang aja. Iya. Dan Timur nih kayak wah, kayak kita harus bikin klip. Nah, kayak kita sinema pinggiran tuh kayak terpanggil gitu. Ya udah kita bikinin klip deh semuanya deh gitu. Sampai Siksa Kubur, Hard to Kill gitu tuh. Oke. Kita bikin Memang semuanya. kalau ngomongin bakat Jakarta Timur, musiknya banyak ya, beludak dan gak berhenti-berhenti sampai sekarang gitu, masih mengucur lah. Scene hardcore gede di kita Situ. juga, punk rock gitu kan. Jadi dari si bukan sentimen kali Lan, tapi Bukan, lebih maksudnya kayak, idiom-idiom ininya ya, gitu kan. Oh, anak timur, anak selatan, Timur anak Selatan utara. nggak berantem juga sih, tapi kayak ada lo mah selatan, gue timur. Pengkotakan. Iya. Tapi akhirnya lu berangkat dari semangat itu mau ngebawa apa namanya, Band-band timur, kita bikin video klip semuanya itu. Nggak semuanya sih, kayak yang lu kenal lah. konsisten lah, kayak bisa sebulan 2 kali 3 kali kita rilis video klip itu di tahun 2011-2012. Itu tahun terbentuknya kalau Aktifnya bentuknya sih Sinema Pinggiran 2009 ya? 2009-2010. Oke. Dan aktif mulai merambah ke video klip tuh. Itu 2011-2012 itu. Tuh aktif bikin band-band Jakarta Timur tuh. Itu lo approach bandnya? Ya kita yang datang emang. Tapi ada juga yang nawarin gitu ya? Enggak, kita yang datang rata-rata tuh. Ngeri banget. Ya, jadi lo datang, kita bikinin deh gitu. Bikin klip deh gini gitu. Modal gimana? Wah, nggak mikir dulu mau gitu. Gimana caranya mesti jadi aja ya? Sampai akhirnya kita mikir tuh, kan emang kita akhirnya mainnya di skena yang mikir tuh lagu Negeri Ngerinya Marginal tuh udah lama banget dong. Itu salah satu menurut gue yang breakthrough sinema pinggiran ke halayak luas ya. Itu 99 lagu. Itu kita ke Marginal, kita minta sama mereka, kita rekamin secara proper gitu, bawa ke studio. Bandnya? Jadi lo yang bayarin studionya, rekamannya sadis. Nyariin orang gitu, siapa namanya adalah sound gitu. Bang, rekamin Marginal buat kita bikin video klip. Mau, akhirnya Marginalnya juga mau rekam ulang gitu. Dan udah ada sebenarnya rekamannya. Rekamannya kan dulu cuma kan demo-demo aja. Wah iya, yang parah banget kualitinya. Akhirnya kita itulah 2013 rekam Marginal, dan budget video klipnya juga kebetulan ada juga yang memodalin gitu. Oke.
patungan kolektif, jadilah tuh video klip Marginal itu. Iya. Nah dari situ barulah ke Morfem, ke banyak banget di situ. Iya. Jadi itu tahun-tahun development tuh ya 2011 sampai 2013 lo approach band nggak mikir budget, nggak mikir teknis, pokoknya pergumulan yang ada ya. Itu lo Rotasi. maksudnya nggak cuma lo aja nge-direct? Nggak cuma gua, banyak direktur kita. Ada 3 lah direktur. Gue pengen bikin yang ini, gue pengen yang bikin yang ini nih. Itu emang kayak seru banget ya. Emang bener jadi movement gitu. Kalau kita kalau kita dari timur punya kolektif yang bikinin band-band video klip timur gitu. Jadi kayak wah, mantap. Klimaksnya di Marginal, akhirnya kenal Morfem, rumah sakit, jadi lebih luas lagi tuh. Iya. Lo ada pertimbangan nggak band seperti apa yang lo pengen bikin atau lagunya yang mungkin? Kalau lo bilang kan tadi masing-masing dari bertiga tuh kayak gue mau ini, itu kayak dari lo deh, lo kalau milih yang pengen ini ada kategori tertentu nggak, band harus kayak gimana, harus band indie kah, harus band timur kah? Sebenarnya tadi awalnya itu harus band timur, cuma akhirnya setelah gue kesini kayaknya kalau yang ngomongin sosial lebih asik nih gitu ya kan. Ya akhirnya kesini ya, makin kesini ya nggak ada standar kayak bagus, banyak semakin luas gitu om standarnya, kayak bagus aja udah. Wah ini enak nih, ini kayak bisa diginiin nih, bisa dieksplor seperti ini nih atau gitu. Oh, jadi memang pada perkembangannya menyebar kemana-mana ya, dan sampai akhirnya ada titik di mana berbalik kondisinya, ada band yang approach lo nggak untuk minta bikin? Ada. Di tahun berapa tuh mulainya? Ya itulah setelah Marginal itulah banyak banget itu, kayak Carnivore, terus band-band metal banyak banget. Mulai ngoprol saya bikin gue dong kayak gitu. Oh iya. Dengan skenario ada budget apa enggak? Waktu itu naif banget sih, parah, kayak sampai sekarang sih. Berapa sih budget lo gitu? Oh iya. Berapa sini kita bikinin gitu. Jadi dari yang ada dijadiin lah. Dari yang ada kita jadiin. Oh budget tuh cuma segini, mungkin kayak gini aja gimana nih? Oke. Gitu. Dan memang kalau misalnya lo suka lagunya pun ya udah lo. Oh iya, apalagi kalau misalkan gue kayak punya, ya nggak bohong lah, gue juga lahir di era MTV gitu, kayak dengar nama Brandals gitu kan. Brandals mau bikin, wah anjing nggak dibayar juga nggak apa-apa deh ya kan. Emang gitu, waktu awal-awal ya kita inian gitu, Lan gimana nih budget cuma segini gitu. Bang, gue di Amer juga nggak apa-apa katanya. Amer doang juga santai ya, bisa jangan kali gue ya, gitu. Masih ada rasa-rasa kadang-kadang kayak gitu yang bikin. Karena memang lo ngelakuin nyasar. Ya lo ngelakuinnya juga motivasinya bukan uang lah mungkin ya, kalau bisa dibilang gitu kan. Iya, motif dari awal Sinema Pinggiran tuh emang nggak ada motif sama sekali untuk nyusun uang, makanya manajemennya selalu kacau balau. Tapi sebagai komunitas masih kan berjalan sekarang. Ya walaupun banyak pergantian, tapi teman-teman yang dulu masih sering nongkrong main gitu, walaupun udah nggak aktif bikin lagi gitu. Terus dengan usaha yang lo jalani sekarang, maksudnya perjuangan yang lo lakuin sama teman-teman gitu kan, waktu itu lo punya tujuan memberi akses sinema ke masyarakat yang termarginalkan kayak gitu kan. Menurut lo rentang waktu dari awal lo bikin Sinema Pinggiran sampai sekarang nih udah membaik atau udah tercapai tujuan lo apa belum? Ya orang-orangnya gitu ya. Kalau dari maksudnya visi awalnya emang udah melenceng jauh banget sih. Dulu ingin memperkenalkan sinema alternatif ke masyarakat yang awam, tapi sekarang malah video musik ini jadi kayak gue treatment kayak sebuah kesenian gitu pengennya gitu. Jadi kayak ada pameran video lah, pameran video musik maksudnya. Terus mungkin kita sekali-sekali bisa terus bikin kayak launch premier nonton bareng video musik, 10 video musik dari Sinema Pinggiran gitu, di beberapa tempat alternatif space gitu, dan diskusi kalau video musik ini bukan cuma alat promo tapi bisa kayak
treatment jadi sebuah kesenian, punya statement gitu, punya sikap, itu aja sih Om. Walaupun menurut gue jadinya larinya ya kayak itu lo bilang tadi sih, jadi shifting ke beda environmentnya ya. Jadi kita ngomongin galeri jadinya mungkin multi function space, pameran-pameran yang lo bilang tadi kayak gitu kan. Karena atau masyarakat launchingnya. juga emang nggak tahu sih ya. Menurut lo masyarakat jadi belum berubah? Coba deh habis ini gue coba. Itu maksud gue tujuannya kan sebenarnya mulia ya, kalau gue bisa dibilang gitu kan, memberi akses, memberi kesempatan buat masyarakat untuk mengapresiasi sinema gitu, walaupun bentuknya kalau menurut gue sih jangan disuapin film eksperimen dulu Lan, tapi apa ya, film-film produksi anak negeri aja yang kemarin kita kayak film-filmnya sebutlah Joko Anwar misalnya yang paling rajin, menurut gue tuh belum banyak yang keakses ke masyarakat bawah gitu kan, kayak gitu. Jadi ya cobalah nanti semua. Emang beda jalur juga Om, beda maksudnya Iya sih, kayak iya. kalau film kayak Joko Anwar itu emang tempatnya udah ada di bioskop gitu. Kalau kayak film-film alternatif gitu tempatnya gimana gitu. Nah, Iya. kita juga emang lagi cari itu, maksudnya kayak bukan kita lagi cari sih, kayak gimana ya kayak video klip ini biar dapet tempat selain di YouTube di mana gitu. Ya, terminologi sinema alternatif tuh apa maksud lo? Kayak Film-film yang di luar mainstream gitu Om, kayak musik noise lah, kalau di noise gitu. ya film eksperimen jadinya. Eksperimen. Oke. Itu masih tetap lo pengen bawa ke ini, ke kalau memang ada kesempatan yang mau bawa ke masyarakat luas gitu ya. Kayaknya sekarang udah lebih ke video musik deh, video musik yang karena balutannya lebih ringan. Iya sih, ada musiknya Ada gitu musiknya. ya. Dan juga mungkin kalau menurut gua nanti nggak kalau boleh kasih suggestion saran kali ya, mungkin bisa lo spesifikin ke anak mudanya mungkin ya, kan mungkin lebih banyak, lebih reseptif, lebih bisa diterima gitu kan. Lewat musik tuh kayaknya jalur tuh masuk, ada ilustrasi di musik, ada macam-macam gitu. Musik ini kayak pintu masuk seni gitu lah ya. Dari musik bisa kenal banyak hal lagi gitu. Iya. Emang sebenarnya kalau menurut gue sebagai disiplin seni, film tuh pencapaian paling tinggi ya. Kemarin gue beberapa minggu lalu sempat ngobrol sama, lo tau Zika Selling nggak sih? Tahu. Serem banget tuh orang tuh. Dia juga kan filmmaker juga gitu kan. Dia bukan filmmaker sih, mau menuju ke filmmaker, tapi dia lebih ke bikin scoring gitu. Dan kita kemarin ngobrol, ya emang agree kalau film itu pencapaian paripurna dari berbagai macam disiplin seni. Lo di situ udah ngomongin tentang visual, acting, musiknya gitu. Jadi udah orkestrasi berbagai macam elemen gitu kan. Tapi lo sendiri ada nggak tujuan merambah ke film, feature, sinema lah? Gue baru bikin film pendek sih, coba Oktober ini mungkin mau coba gue screening di beberapa tempat. Baru selesai? Baru selesai. Apa waktu di Tanjung Pinang dong ya? Tanjung Pinang. Tentang Judulnya What's Wrong With Us, itu apa yang terjadi di Tanjung Pinang lah. Apa? Gitu. What's Wrong With Us. What's Wrong With Us. Inggris gitu. Kenapa emang yang di Tanjung Pinang yang terjadi? Karena itu pulau kecil, jadi mulut ke mulut tuh cepet banget gitu. Iya. Jadi, Dia Riau kan, provinsi. Dia kepulauan Riau. Ya tapi di bawah provinsi. Enggak, dia ke provinsi Kepulauan Riau sendiri. Provinsi Kepulauan Riau kan. Oke. Which is Pekanbaru di situ kan, Ibu. Enggak. Maaf nih, gue rada blow on nih jadinya. Kota itu ibu kotanya ibu kota. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Hancur lagi gue. Ininya kota utamanya apa? Tanjung Pinang. Kota provinsinya. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Kalau dulu kan Riau, Pekanbaru kan ininya. Riau masih. Sekarang ada provinsi Kepulauan Riau baru lagi tuh. Batam tuh di situ tuh. Oh, oke. Anambas. Maaf ya geografi gue. Agak caur. Tapi lo kepulauan Tanjung Pinang. Iya.
Tanjung Pinang. Oke. Kenapa tuh yang kenapa lo merasa didorong untuk mengangkat dan temanya dan Kayak mendokumentasikan? pengen bikin film yang tentang lokal Tanjung Pinang aja sih. Terus nanti coba gue tontonin ke luar kalau Tanjung Pinang itu keadaannya seperti ini. Seperti apa emang? Ya begitulah nanti aja. Oh masih inilah yang masih ini dong jangan dibocorin dulu bloopers. Lo juga sebenarnya kemarin kan kalau ngomongin dokumentasi nggak baru aja sih, beberapa tahun lalu ngedokumentasiin JJ kan, Jason Ranti. Sebelumnya suka dokumentasiin band, sebelumnya Efek Rumah Kaca yang tiba-tiba sudden di konser di beberapa kota tuh. Oh iya, lo ikut tuh sama mereka. Ikut sama mereka. Habis itu dokumentasiin JJ, ikut sama JJ juga. Habis itu terakhir Joe Milan juga lo ikut bikin dokumentasinya. JJ apa judulnya? Sesudah Pergaulan Blues cuma itu. Oh iya betul. Dan sifatnya sama tuh, lo ikutin tour mereka. Ya, observasional itu ya. Tour dokumenter lah ya. Dan itu bisa lo bilang apa, pengalaman apa yang lo dapet dari situ tuh? Sebagai filmmaker gitu. Ya itu spontan sih Om, jadinya kayak ngeliput secara spontan, apalagi editor ya lebih terasa lah kayak ini masuknya editing di sini, ini awalnya ini gitu. Jadi kayak itu kan tanpa naskah gitu. Oh iya, kalau dokumenter sih lebih itu tadi makanya ya, perencanaan ada gitu nih. Tapi pas udah di lapangannya, wah udah sih udah improv aja. Oh nanti ini mungkin nih buat di sini udah apa ini mengasah editorial thinkingnya gitu kan. Oh. Iya. Karena lo kalau tour dokumenter lebih ngumpulin momen ya. Iya, banyakin footage kan? Gitu. Ini buat di mananya nih kira-kira. Beda kalau lo bikin film feature, dalam itu kan lo udah punya gambaran konsepnya secara jelas. Titik A to Z-nya ngapain gitu ya. Itu pun What's Wrong With Us sifatnya masih dokumenter berarti? Enggak, itu omnibus tuh. Gue jadi ngajak teman-teman, ada 4 saudara. Ngomongin 4 permasalahan di Tanjung Pinang yang itu. Permasalahannya masih belum boleh dikasih tahu. Permasalahan kan boleh lah kalau itu mah. Kan iya, permasalahan kayak insecure gitu Om. Lebih ke mental illness. Oh gitu. Gue pikir infrastruktur atau sosial tapi isu. Secara sosial juga mereka kayak seolah nggak terjadi apa-apa gitu, maksudnya nggak sosial isu, permasalahan pribadi. Karakter sebagai manusia Tanjung Pinang gitu. Iya. Oke. Kritik juga ya, maksudnya lumayan apa ya, ya psikologis ya. Lumayan psikologis ya, iya kayaknya. Kenapa tuh lo lebih tertarik untuk menyorot elemen itu, bukan dari pembangunan lah, korupsi apa gimana gitu? Karena emang ada yang salahnya di manusianya kayaknya. kayaknya. Iya. Oke. Itu observasi lo setelah 2 tahun di sana? Ya 2 tahun di sana. Lo pindah ke sana kenapa? Menyelamatkan diri. Dari COVID. Jakarta, COVID. Iya. Itu alasannya. Tapi ya ternyata COVID nggak. Lo sempet kena juga ya? Kena gua, lu belum ya? Kena gua. Oh udah. Kena. Di sana nyampe lah gelas di Indonesia lah gila. Cuma maksudnya bukan yang ngatain nggak serem sih, tapi kayaknya bisa diatasi ya ternyata ya. Karena kita muda coy. Yang maksudnya kegiatan masih bisa tetap berjalan gitu. Pikiran gue tuh dulu waktu COVID, ini mati nih kayaknya kita semua kiamat nih kan. Enggak, maksudnya apa ya, faktor komorbid kita masih termasuk rendah gitu, karena masih muda, itu kan sebenarnya kayak flu aja gitu kan. Ya kembali bukannya meremehkan gitu, tapi dia kan keluarga virus flu, tapi belum ada sialnya, belum ada obatnya gitu kan. Jadi kalau kita yang masih muda sih mungkin masih bisa cepet recovernya dan melawan virusnya, tapi yang udah tua kan yang kasihan, sama yang masih balita lah gitu. But anyway, kalau misalnya lo dikasih nanti ada kesempatan lagi bikin film feature besar gitu, yang sesuai dengan
itu kan Omnibus masih sifatnya masih kolektif gitu kan. Kalau lo sendiri sebagai Alan Subakir, lo pengen bikin film kayak gimana, Lan? Tapi sebenarnya gue tuh bikin film itu itu untuk ngasih pengalaman ke teman-teman di sana aja sih. Kalau ada namanya Omnibus, kalau hasrat gue sebenarnya bikin film nggak ada sih kayaknya. Beneran nggak ada malah. Serius? Serius, gue cuma emang bikin video klip ini emang seneng aja, seneng musiknya dan menikmati proses pembuatannya gitu. Kalau sampai film, gue belum ada rasa untuk ingin membuat film gitu. Iya. Mungkin lo lebih tertarik mendokumentasikan sekeliling gitu. Mengarsipkan musik gitu misalnya. Mengarsipkan musik. Iya. Oh, oke. Musik archivis ya kalau sebenarnya. Tapi via visual gitu. Via visual. Oh gitu. Iya sih ya, makanya lo juga lo balik lagi ke lo apa yang mendorong lo balik, ini untuk sementara kan pasti balik ke Jakarta nih untuk atau gimana? Ya itu ya PT Menggelora mau rilis album Ipang ya kayaknya terpanggil ya mengarsipkan itu. Mas Iksan jalan lagi, terus ada Superglad cover lagu temen-temennya. Itu sesuatu yang ini jadi boleh. Tawaran-tawaran itu berdatangan bersamaan ya? Iya, pas banget. Pada ngontakin, Lan lo lagi di mana bikin klip dong enggak, gitu? pertama si PT Menggelora sama Ipang itu mereka panggil ke sini, abis itu Superglad tahu gue lagi di Jakarta, abis itu Mas Iksan juga gue tahu lagi di Jakarta. Ini mau sampai ke Mas Romantic juga. Kalau abis ini nih, lu nggak ada rencana balik kapan tapi ikutin aja dulu. Kalau ada panjang terus ya ikut aja jalan terus. Oh itu makanya yang ada panggilan lagi setelah sekian lama, ya udah deh, lo rapel nih karena banyak proyek, udah akhirnya lo memutuskan untuk balik ke Jakarta nih ya, untuk ngevideoin lagi dan lo juga ngelihat apa ya, lu lebih sebagai dan kayaknya merasa wah dibutuhkan juga kan, kayaknya merasa oh butuh kali kayaknya Mas ini kayak pergerakan yang gue lakukan gitu. Iya bikin video musik kayak dengan treatment yang sinema pinggiran ini gitu. Iya, buat lo video musik apa artinya, Lan? Jujur sih gue kayak sebenarnya seneng bikin video visual dan sama mengarsipkannya itu sih. Jadi gue kayak udah jadi seneng videonya bukan musiknya. Seneng videonya, musiknya tuh kayak musiknya juga seneng, jadi kayak mengarsipkan gitu, kayak wah berandal udah masuk arsip gue gitu. Jadi kayak apa ya? Iya, pendokumentasian, pengarsipan gitu. Dan apa koleksi gitu ya? Koleksi. Iya. Jadi buat lo video musik tuh buat apa ya, pengarsipan diri lo dulu, kayak gitu kan, portfolio lo lah yang akhirnya nanti bisa lo sebar buat diapresiasi apa namanya umum publik. Gue treatment seperti ini tuh kesenian bukan promo gitu, bukan video promo. Kan ada beberapa band juga tahu juga si klip makernya yang beranggapan kalau video klip itu juga bersifat sebagai propaganda gitu ya, dulu lah gitu, bukan dulu sih ya, awal-awalnya lah menurut gua. Sama gue juga suka ada pemikiran seperti itu. Yang terakhir gue bikin yang skip ad gitu, gue tempelin, maksudnya itu sebuah propaganda terinspirasi dari 100% kontrol juga sih. Jadi iklan-iklan di jalanan baliho itu gue tempelin skip ad gitu. Oh iya. Propaganda juga kan itu. Betul. Iya sih. Lo klip apa yang dulu pertama lo lihat dan menginspirasi lo untuk wah kayaknya bikin video klip asik? Anggun sih. Kayaknya kan ya? Kayak gue main musik yang apa? tuh susah bang. Bukan itu? Train song tuh. Iya, Jadugar ya? Jadugar. Anjing sih tuh. Iya, yang kereta. Abis itu gue liat yang Naif, yang kolase. Iya, ada 1 juta pusaka. Iya. Oke. Makin kesini gue ngikutin Anggun yang Zeka Saili, makin gila, makin bebas gitu. Iya. Batman-nya? Batman malah terlalu keren sih. Jadi kayak... Jadi... Wah bukan gua nih, mahal nih. Kalau Batman berkonsep lah ya. Kalau Anggun tuh lebih liar kalau. Iya, lebih ekspresif. Walaupun nggak bisa
nggak bisa di nggak bisa di undeniably kalau mereka berdua sebagai Jaguar lebih gila lagi Lebih tuh. gila lagi, saling melengkapi mungkin ya atau gimana Iya. jadi. Tapi si Anggun memang lebih surrealis ya. Ekspresif. Ekspresif. Oke. Jadi mereka Anggun Jadugar dan Batman lah yang waktu yang pertama menginspirasi kayak mata lo untuk wah anjir gue mesti ngerespon istilahnya. Ya, dari mereka kenal coba lihat Gondry lah gitu, lihat Spike Jonze atau ya baru lah yang luar-luar, ternyata tetap Anggun aja. Iya. Sampai sekarang kalau Anggun bikin gue tungguin sih. Lo nonton Rocket Train dong belum? Filmnya? Belum lagi. Gue juga belum sih. Tapi yang White Shoes kemarin juga ngaco sih videonya itu, yang Irama Cita tuh. Oh yang iya. Yang pekerja hotel ya. Pakai di hotel dan ada suara-suara yang bocor dialog lagunya jadi back. Beda sendiri sih emang ya. Iya. Beberapa pertanyaan terakhir nih, Lan. Gue punya, ya bukan banyak sih, gue banyak dengar kalau persepsi kalau industri sinema, film, gue nggak tahu kalau di video klip ya, itu dimonopoli oleh cuma segelintir kelompok elitis tertentu, kayak gitu. Mau sinema atau mungkin TV industrinya gitu ya, film TV, FTV gitu kan, dipegang sama sekelompok keluarga India, marganya, atau juga pemain-pemain lokal cuma ya itu aja, udah satu dekade 2 dekade ini gitu kan. Setuju nggak lo kalau dengan persepsi itu? Termasuk video klip mungkin ya. Gue nggak tahu kalau video klip kayaknya lebih dinamik, mungkin lebih banyak orang-orang baru. Tapi kalau di sinema kayak gitu, gue kagak nggak tahu juga sih, nggak berhak kali ngomongin. Tapi gini, tapi kalau gue sih maksudnya banyak cara yang kita jalanin gitu. Maksudnya nggak harus kalau misalkan mereka udah menguasai pasti ada cara lain lagi lah, kayak jalan tikusnya. Iya, jalan tikus gitu, banyak jalan tikus lah. Kayak yang gue lakukan kan jalan berlumpur lah istilahnya, tapi pasti ada goalsnya gitu. Ada tujuannya. Ada tujuannya gitu. Jadi kalau kita cuma mengeluh keluarga India atau ini, aduh, gue nggak bisa komentar juga. Tapi kayak lo nggak bisa cari jalan lain atau nggak punya ide lain gitu sih kayaknya, atau gimana? Iya. Justru itu yang lo lakuin sama teman-teman sinema pinggiran juga adalah ngebuka jalur-jalur baru ya. Iya, buka ruang. Termasuk si pameran 100 video itu yang lo jalanin. Video musik, mau coba gimana kalau video musik di treatment menjadi pameran kesenian gitu. Lo sempat ikut Oke Video nggak sih? Yang Ruru sering bikin? Ikut lah ya waktu sekali, itu ya? tahun 2016. Yang atas nama sinema pinggiran. Oke. Kemarin bikin The Brandas gimana tuh? Lo yang waktu itu mengajukan, kita kan initial konsepnya kita emang pengen ngebawa kayak di lagu Belum Padam tuh kayak profesi atau potret kehidupan masyarakat pekerja Indonesia. Gue merasa bersalah sih, karena harus akhirnya ngerekonstruksi gitu. Jadi sebenarnya itu ada, cuma karena pandemi itu nggak ada. Jadi apa tuh? Oh, si petarungnya ya. Jadi ya Alan yang come up dengan ide, ya itu tadi kita pengen motret lapisan pekerja Indonesia. Kalau itu format, gue pengennya formatnya dokumenter malah. Yang bener-bener. Tapi emang ada petarung bebas itu? Ada. Oh. Cuma itu ya pas lagi pandemi begini jadi kayak berhenti semuanya. Dan gue tungguin, gue tanya-tanya. Wah, itu mah nggak bisa diprediksi mas. Ya udah, mau nggak mau gue rekonstruksi kan, bikin ke atlet MMA-nya, latihan. Tapi si Udin Koyaknya emang petarung beneran? Emang petarung. Oh gitu. Tapi emang kondisinya kayak gitu ya, tontonan pinggiran aja, penonton di pinggir terus dia ribut. Bertarungnya tuh nggak ada bentuknya, jelek gitu. Tapi itu malah serunya kan. Iya. Gue pengen dapetnya sebenarnya itunya, tapi ya udah lah. Kalau di ini sih
di ini kan ada koreografi gitu-gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau ini sih lebih seru kali ya. Kalau gue bener dokumenter aja 3 kamera udah lebih seru aja itu. Gue yakin banget. Ya tapi itu aja udah bagus lah kan maksudnya. Gue Ya itu ngakalin lah kira rekonstruksi gua pas baliknya aja tuh anak wah anjing keren sih nih gitu kan, gimana aslinya ya gitu kan. Emang agak kelihatan koreografi dikit tapi maksudnya at least ke bawah lah misi kita untuk bawa potret apa namanya kalau ada apa namanya kayak gitu ya, maksudnya cerita seperti narasi kayak gitu, cerita kayak gitu. Iya ya itu menurut gua kolaborasi ciamik antara Alan sama Brandas tuh, mesti lo lihat belum padam. Pengalaman lo Lan bikin klip yang paling seru, gua sempat lihat salah satu interview lo bilang yang waktu bikin Superglad sama si talentnya vokalisnya Marginal ya. Siapa yang makan tanah? Oh iya, Rau performance art itu ya. Oh, performance art bukan Marginal gitu. Makan tanah tuh orang. Jadi kan itu di konflik yang di mana sih yang sering banjir tuh, Jatinegara tuh. Tanah konflik, tanah sengketa. Digusur sama dia. Ya gue ke situ aja, Rau. Kita respon nih tanah sengketa ini kita apain. Ya udah Lan, gue makan aja. Oh iya. Apalagi Lan yang paling seru-seru tuh yang pernah lo iniin? Apa ya paling sama Marginal waktu di atas mana namanya itu gunung sampah masih tetap minum ciu gitu. Oh, Bantar Gebang. Panas banget ya, padahal minum ciu mabok tapi ya juga. Iya. Itu sesuatu yang paling lo banggain apa? Bangga apa ya? Yang menurut lo the best, susah sih tapi kayak milih anak kesayangan tuh. Atau yang paling perjuangannya ini terus lo paling puas dengan hasilnya? Gak ada kayak Om, sama semua tuh Om. Perjuangan sama tuh ya? Nah beneran, soalnya kayak semuanya ya naif sih, tapi sebenarnya ada ceritanya semuanya, ada lucunya semuanya. Iya. Ya kayak sama Bang Anda gitu yang Mata masih Jiwa. pincang kan, yang long take tuh di kereta juga, itu juga seru gitu sambil ya seru lah, banyak serunya. Kalau band Indonesia sekarang yang lo pengen banget bikin ininya apa? Klipnya band apa nih? Musisi lah atau mungkin? Siapa ya Om? Gue kemarin dengar lagu enak. Siapa ya? Spotify bisa lo dengerin? Dengerin dari Spotify ya? Spotify random gitu, band indie. Tapi kayak Panturas gitu gue enggak sih. Malah band gue pengen bikin slang cuma yang lama. Oh, okay. Yang mana? Yang kayak tahun-tahun yang slang 7 gitu, yang masih minoritas gitu. Iya, masih. Oh, cuma gitu. Kayaknya nggak mau deh. Ya mana tahu. Kayaknya Iya, belum dicobain, tegur aja. Gue kenal masih awenya tuh, ponakan Bim Bim. Awa. Awa kok awe sih. Iya. Tapi bisa lu juga kenal kali sama dia kan. Tolek aja. Siapa tahu. Maunya yang lamanya Om dibikin Om. Cuma tahu juga. Yang baru kenapa emang? Yang baru kebagusan. Itu yang raw-nya yang dulu ya. The Flowers ya oke kan. Kemarin baru interview gue tuh. Iya. Wah, cakep tuh sama dia tuh. Iya. Slangnya aneh dapat. Iya nggak, itu baru ada kan ya kan baru. Ini Om gue tuh. Lu kan udah kan yang Baby Blues itu. Iya. Iseng tuh jalan-jalan. Terus kemarin tuh gue ini Om, kepikiran nawarin nih Malak. Siapa? Di Tanjung Pinang tuh ada musisi Andi Liani, tahu nggak? Andi Liani. Pernah dengar nggak? Pernah lah, itu 90-an ya kalau iya salah. Kan? Aduh lupa gue namanya. Solois dulu kan. Satunya lokal hero kita di sana tuh. Andi Liani tuh. Andi Liani. Kalau cover lagu itu mau nggak? Nanti gue banyak kayak temen-temen ngajakin gitu, ngerekam aja gitu. Ayo aja gue. Ya mantap mau itu teman. Anyu bisa aja depan kamera lo dongnya. Iya boleh. Oke deh. Jadi itu proyek lo yang lagi direncanakan ya. Termasuk juga si What's Wrong With Us itu. Kira-kira kapan rilisnya? Oktober ini nih. Oktober ya. Udah kelar editing. Udah kelar. Lagi minta Mas Danto untuk ngisi itu. Siapa tuh Mas Danto? Sirtana. Oh oke. Dia yang bikin scoring? Soundtrack. Oke. Di YouTube dulu paling tadi launchingnya. YouTube. Terus kalau yang mau kenal Alan lewat sosmed di mana Alan?
Alan Swebakir. Bakir ya. Nama lu Jokau tapi Alan Swebakir. iya lu asli Tanjung Minang. Iya kan? Jawa. Jawa. Oh. Kok bisa transmigran karena gimana? Korban transmigrasi zaman Orde Baru. 80-an. Kakek, iya. Oh, kakek iya. gue PKI kayaknya. Oh, jadi ke sono ya. Sinema pinggirannya di Sinema pinggiran maksudnya dia apa tuh? ininya Instagram. Sinema pinggiran juga. Sinema pinggiran. Sinema pinggiran nyambung. Website-nya nggak ada ya? Enggak. YouTube paling gue lihat YouTube ada tuh ya. YouTube ada. Ada koleksinya lumayan lengkap tuh situ. Atau udah ada semua mungkin ya. Ada semua di YouTube kok. Gokil sih, dari band lawas sampai yang baru, nggak lawas juga sih, pokoknya era-era itu ya 2010-an awal. 2010-an ya, kayak misalkan sih Borok and Roll lagi awal-awal. Iya. Tik band men, TIC. Aduh, Tik band. Kaget, wih gila lan ini, terus Shore yang sekarang masih ada apa enggak tuh ya? Udah bubar. Lumayan oke tuh kan. Apalagi Adrian Adi Utomo, ya. Yang gue lihat banyak lah pokoknya lo lihat, mesti dicek Sinema Pinggiran di YouTube, dan juga kalau mau lihat di Instagram ada Alan Subakir juga, double L ya. A-double-L Alan Swebakir di Instagram juga, monggo di follow kalau mau lihat. Dan kayaknya itu membawa kita ke akhir diskusi kita di Discuss nih. Apa yang ada yang mau sampaikan lagi nggak, Alan? Udah aman. Buat aman nih, aman. Makasih Om. Sama-sama. Ditungguin dah pokoknya film feature Alam yang pertama. Kok feature sih? Dokumentari yang berikut. Iya, fiksi ya? Fiksi. Oh itu fiksi lah, bukan dokumentari? Fiksi itu. Oh, gue pikir kan dokumen juga. Enggak fiksi, nyoba fiksi itu. Ada skripnya, ada, oh gitu. Tapi tiap dari 4 sutradara, lo garap satu tuh. punya satu tema. Ya, lo bisa ada judulnya juga dong? Ada. Nggak mau kasih tau dulu sekarang, apa enggak? Judul gue apa? Trash Talk. Hah? Trash Talk. Trash Talk. Iya. Yang ambil itu tadi. Tapi kayaknya masih pengen berubah lagi sih. Boleh. Tentatif jadi ya. Tapi kalau filmnya bercerita tentang gimana orang ngomongin permasalahan pribadi, tapi apa ya? Kita kayak seolah-olah nggak, kita punya masalah masing-masing deh gitu. Kita di pribadi kita punya masalah masing-masing gitu. Oh, terus apa namanya? Dalam kehidupan sosial. Juga karakter tabiat masyarakat lokal yang saling ngomongin, nggak ada gitu. Privasi gitu ya. Oke deh kalau gitu, What's Wrong With Us bakalan rilis di Oktober ini dari Alan Subakir dan teman-temannya di sana. Kita doain juga biar cepat lancar, dan juga skena sinema berkesenian di Tanjung Pinang juga maju terus, dan Alan juga bisa tetap berkarya Alan ya. Lewat video-video klipnya nanti yang berikut ada Superglad, ada Iksan Kuta dan Ipang dan kawan-kawan, apa namanya Lan? PT Menggelora. Jadi ditungguin deh pokoknya di YouTube, pasti akan lu denger. Oke, terima kasih udah konsen di episode Discuss yang ini, dan kita akan jumpa lagi di episode yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.